Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Permana, NPM 2114151037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul tentang keanekaragaman mamalia besar berdasarkan ketinggian tempat di Taman Nasional Gunung Ciremai oleh Gunawan Agus Priyono, Kartono, dan Ibnu Marianto, Jurnal Biologi Indonesia. Ini adalah profil atau biodata saya. Yang pertama adalah pendahuluan. Keanekaragaman hayati memiliki komponen utama, kekayaan jenis yang merupakan jumlah jenis dari suatu area dan kemerataan. Keanekaragaman jenis merupakan satu hal yang paling mendasar dalam keanekaragaman hayati. Metodologi penelitian. Pengamatan di lapangan dilakukan dengan menggunakan metode jalur dengan mengikuti jalur yang dibuat oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Seksi Pengolahan Taman Nasional SPTN Wilayah Kuningan, Taman Nasional Gunung Ciremai, TNGC, Jawa Barat. Hasil jenis mamalia yang ditemukan di TNGC dikelompokkan ke dalam 3 ordo, yakni Ordo Primata, Ordo Artiodactyla, Ordo Carnivora. Jenis mamalia yang ditemukan secara langsung hanya pada 3 habitat, yakni hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan subalpin. Berikut adalah tabel keanekaragaman jenis mamalia yang ditemukan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Berikut tabel nilai indeks heterogenitas pada setiap tipe habitat di TNGC. Dan berikut tabel pemanfaatan starta hutan oleh masing-masing jenis mamalia. Pembahasan. Fitria 2003 menyatakan bahwa yang pertama, keanekaragaman suatu tipe habitat dan kualitas habitat. Pada tabel 1, tidak ditemukan satupun jenis mamalia secara langsung. Ditemukan 4 jenis secara tidak langsung. Keanekaragaman jenis suatu kawasan dipengaruhi oleh keanekaragaman dan kualitas habitat. Keberadaan kompetitor dan gangguan dari aktivitas manusia. Berikut tabel hasil penelitian. Keanekaragaman jenis merupakan suatu hal yang paling mendasar dalam keanekaragaman hayati. Keanekaragaman jenis tidak hanya diukur dari kebanyakan jenis di suatu daerah tertentu, tetapi juga dari keanekaan takson, yaitu kelas, famili, atau ordo. Pembagian satwa hutan menurut Seoria Negara dan Indrawan 2002. Starta A kurang dari 30 meter, Starta B 20-30 meter, Starta C 4-20 meter, Starta D 1-4 meter, Starta E 0-1 meter. Jenis-jenis mamalia teramati memanfaatkan Starta E adalah
monyet tekor panjang, monyet ekor panjang, kijang muncak, babi hutan, macan tutul. Hubungan keanekaragaman jenis mamalia dengan ketinggian tempat. Hubungan antara keanekaragaman jenis mamalia dengan ketinggian tempat memiliki titik maksimum dalam grafiknya. Faktor yang dapat mempengaruhinya adalah yang pertama ketinggian dan kawasan hutan lebih dekat dengan permukiman masyarakat. Jenis-jenis mamalia yang ditemukan secara langsung hanya pada 3 habitat, yaitu hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan subalpin. Hubungan keanekaragaman jenis mamalia dengan komposisi vegetasi. Hubungan nyata hanya pada kerapatan vegetasi pancang dengan jumlah jenis mamalia. Pemanfaatan pada kerapatan vegetasi tertentu yang digunakan sebagai sumber pakan dipengaruhi kebutuhan akan daun muda ataupun buah. Bertambahnya ketinggian tempat juga dapat berpengaruh terhadap keanekaragaman jenis mamalia menurut ordonya, yakni Atriodactyla R2 sama dengan 0,910 dan P sama dengan 0,002. Karnivora R2 sama dengan 0,769 dan P 0,026. Pengaruh menurunnya jumlah mamalia pada ordo karnivora juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Pada ordo Atriodactyla dapat disebabkan semakin tinggi suatu tempat. Satwa yang bersifat herbivora memiliki hubungan kuadratik dengan kerapatan vegetasi tiang sebagai sumber pakan. Semakin tinggi suatu tempat menyebabkan semakin sedikit keanekaragaman jenis tumbuhan, sehingga variasi dalam memilih sumber pakan menjadi terbatas. Semakin menurunnya jumlah jenis mamalia dari ordo Artiodactyla dapat disebabkan semakin tinggi suatu tempat mempengaruhi keanekaragaman jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan. Kesimpulan, jenis mamalia besar yang ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sebanyak 9 spesies dari 6 famili. Keanekaragaman jenis mamalia besar tidak berhubungan dengan komposisi vegetasi. Keanekaragaman jenis mamalia besar memiliki hubungan dengan komposisi vegetasi berdasarkan sumber pakan pada tingkat pertumbuhan tiang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.